Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati sahabat-sahabat dahsyatnya Sholawat Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan salah satu resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara mudah untuk menjadi kaya. Jika Anda dalam kesusahan karena beban hidup yang cukup berat, atau ekonomi Anda yang sedang ada pada posisi terendah, atau singkat kata, hidup Anda sedang dalam kefakiran, kita sebagai muslim dan mukmin yang memiliki sandaran hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dan pegangan hidup pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak perlu risau dan galau. Sejak jauh-jauh hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep mujarab untuk mengatasi kesulitan hidup yang demikian. Suatu ketika, seorang sahabat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya, sahabat itu mengeluhkan perihal kefakiran dan kesulitan hidup yang dihadapinya. Kiranya dengan mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah SAW, ia berharap akan mendapat jalan keluar agar ekonomi keluarganya dapat lebih baik di kemudian hari. Setelah mendengar aduan seperti itu, Rasulullah SAW lalu menyarankan kepada sahabatnya untuk melakukan satu amalan. Ketika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada orang. Bila tak ada, maka ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri. Setelah itu, bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Setelah mendapat amalan demikian, sahabat ini melakukannya dengan penuh semangat. Setiap kali ia memasuki rumahnya, ia beruluk salam lalu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Demikian ia lakukan secara terus-menerus. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak harta kepadanya. Sahabat itu kini terbebas dari kefakiran. Keluarganya kini hidup dalam gelimang harta. Begitu banyaknya harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya keluarganya, tetangga di sekitar rumahnya pun juga ikut menikmati kelebihannya. Kisah di atas banyak ditulis oleh para ulama dalam berbagai kitabnya. Di antaranya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Al-Munir. Dalam penafsiran surat Al-Ikhlas, Syekh Nawawi menuturkan kisah tersebut sebagai berikut. Artinya kurang lebih sebagai berikut. Dari Sahal bin Sa'ad, seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu kepadanya perihal kefakiran. Rasul bersabda, bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seorang di dalamnya, maka bersalamlah untuk dirimu dan bacalah surat Qul Huwallahu Ahad sekali. Lelaki itu mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya. Ucapan salam kepada penghuni rumah sudah maklum. Setiap muslim pasti bisa mengucapkannya. Lalu bagaimana mengucapkan salam kepada diri sendiri saat penghuni rumah sedang tidak ada? Apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam penafsiran ayat ke-61 surat An-Nur menjadi jawabannya. Dalam kitab tersebut, ia menuturkan ajaran dari Ibnu Abbas dan Qatadah sebagai berikut. Yang artinya kurang lebih, Ibnu Abbas berkata, bila tak ada siapapun di dalam rumah, maka ucapkanlah Assalamu alaina min qibali Rabbina, keselamatan bagi kami dari Tuhan kami. Qatadah berkata, bila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Mereka lebih berhak mendapatkan salam daripada orang lain yang engkau salami. Bila engkau memasuki sebuah rumah yang tak ada seorang pun di dalamnya, ucapkanlah Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Dari keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mengucapkan salam bagi diri sendiri. Salah satunya dengan kalimat Assalamu alaina min qibali Rabbina, keselamatan bagi kami dari Tuhan kami, atau Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin,
keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amalan ini dengan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila terdapat suatu kesalahan ataupun kekeliruan, Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.